Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan adik-adik di rumah. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online dari GKT Hosana. Memang keadaan masih belum memungkinkan bagi kita untuk beribadah secara konvensional di gereja, tetapi marilah kita tetap dengan hati yang bersemangat, bersukacita. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, setia di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita tenangkan hati kita. Kita pusatkan perhatian kita hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita bersama-sama berdiri. Marilah kita landasi ibadah kita dengan suatu pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Mari dengan tetap berdiri Bapak Ibu dan adik-adik di rumah, kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus yang karena anugerahnya memberikan kita keselamatan dan memberikan kita pengharapan akan hidup yang kekal. Puji-puji Yesuslah juru selamatku. Kasih-Nya
Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Pada saat ini saya ingin mengajak kita semua kembali merenungkan tentang God's grace atau anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan berarti pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pemberian yang paling agung, yang paling besar adalah anugerah keselamatan. Seharusnya kita tidak layak untuk menerima anugerah itu. Tapi karena cinta kasih Tuhan yang besar, maka Dia memberikan anugerah itu, pemberian itu secara cuma-cuma kepada setiap kita. Marilah kita kembali mengenang akan anugerah Tuhan itu yang telah mengubah kita, bahkan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Bukan hanya hidup saat ini, tetapi pengharapan akan hidup yang kekal. Dulu kalau kita berdosa, kita diampuni. Dulu kalau kita buta, kita dijelikan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sudah sangat kita kenal, lagu lama, yaitu Sangat Besar Anugerahnya atau Amazing Grace, tetapi kita akan menyanyikan dengan melodi yang baru. Harapan saya supaya lagu, walaupun ini mungkin sebuah puisi yang lama, tetapi kita terus senantiasa memperbaharui dalam hidup kita, menyanyikannya sebagai nyanyian yang baru, karena kita nyanyikan dengan hati yang baru. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya, beriku selamat, ku telah hilang, Tuhan dapat, dulu buta, sekarang lihat. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sekali lagi. Sangat besar anugerahnya, beriku selamat, ku telah hilang, Tuhan dapat, dulu buta, sekarang lihat. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya, beriku selamat, ku telah hilang,
yang lihat. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa, sangatlah tepat kalau pada saat ini kami kembali merenungkan tentang anugerah-Mu. Pemberian cuma-cuma yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat paham bahwa kami dulunya adalah orang yang hilang, orang yang buta. Kami tidak layak untuk menerima anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak layak untuk diselamatkan, kami tidak layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, yang mendorong-Mu untuk menganugerahkan kepada kami keselamatan, pengudusan, penyucian, bahkan pengangkatan menjadi anak-Mu ya Tuhan. Bapa, saat ini kami kembali disadarkan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Ketika pandemi COVID-19 ini makin merajalela dan makin membuat kami takut, membuat kami khawatir, bahkan membuat kami tertekan ya Tuhan. Kembali kami perlu mengingat akan anugerah-Mu. Bahwa segala sesuatu dalam hidup kami hanya ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan anugerah-Mu itulah yang menguatkan kami, yang memberikan kami penghiburan, memberikan kepada kami kepercayaan, peneguhan akan iman kami, dan bahkan akan hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu tidak perlu lagi takut, khawatir, maupun juga tertekan karena pandemi ini. Tapi terus kami boleh bersandar dan mengandalkan Engkau karena anugerah-Mu. Bapa, ampunilah kami jika kami melupakan anugerah itu. Kami begitu dibutakan oleh kesulitan-kesulitan kami pada masa pandemi ini. Problema-problema hidup yang muncul karena pandemi ini. Bapa, ampunilah kami dan celikkan mata kami kembali, untuk kami boleh terus melihat pada anugerah-Mu semata. Terima kasih Bapa, demikianlah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya nama Tuhan Yesus. Amin. Kami undang Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah boleh berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 10 ayat yang ke-9 untuk berita anugerah kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan, Allah telah memberikan anugerah iman kepercayaan kepada kita dalam Yesus Kristus, sehingga kita telah diselamatkan. Dan bagi kita yang telah diselamatkan, maka kita dituntut untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Ibrani 13 ayat 16 sebagai petunjuk hidup baru. Ibrani 13 ayat 16, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan adik-adik boleh duduk kembali. Segala sesuatu di dalam hidup kita hanya boleh jadi karena anugerah Tuhan. In grace alone, sola gratia. Marilah kita kembali menyandarkan iman kepercayaan kita kepada anugerah Tuhan. Karena segala sesuatu boleh ada hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh tetap sehat walafiat, tidak terpapar oleh COVID, bukan hanya kita yang terus nantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga protokol dalam hidup kita, tapi juga itu karena anugerah Tuhan.
Oleh sebab itu mari kita terus bersyukur kepada Tuhan dan selalu mengingat akan anugerah Tuhan. Grace alone. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Grace alone, grace alone, which God supplies. Strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone, grace alone, which God supplies. Strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Kiranya lagu ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. We will go forth in grace alone. Kita akan terus maju hanya di dalam anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri dan sebagai orang percaya, bersama-sama dengan orang percaya lain yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, kita mengaku iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menundukkan kepala dan kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini ya Bapa, kembali kami datang kepadamu dengan segala doa permohonan kami. Pertama-tama Tuhan, kiranya Engkau mendengar seruan doa kami, seruan ratapan kami ya Tuhan. Karena hidup yang kami hidupi ini saat ini adalah hidup yang penuh dengan kesulitan. Bahkan kesulitan ini pun dialami oleh semua kita. Tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Mereka harus menderita karena lebih sulit mengikuti studi mereka melalui online. Tapi mereka tetap harus melakukannya dan mereka harus bekerja lebih keras untuk bisa memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka di sekolah yang disampaikan melalui media online ya Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kepada mereka ketekunan, ketahanan untuk mereka boleh mengikuti semua pelajaran mereka dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, walaupun itu disampaikan dalam segala keterbatasan karena disampaikan secara online. Kami berdoa bagi guru-guru mereka, kiranya Engkau juga berikan kepada mereka hikmat untuk mereka boleh mengajar dengan sebaik-baiknya kepada murid-murid mereka walaupun secara online. Kami juga berdoa bagi para orang tua yang secara ekonomi lebih sulit untuk mendapatkan income. Bisnis mereka mungkin sudah terdampak begitu hebat oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, kiranya Engkau juga berikan mereka ketabahan, kesabaran, dan juga hikmat, kreativitas di dalam mereka berusaha, supaya mereka bisa tetap mendapatkan income untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari, tapi mereka pun tidak sampai kekurangan. Kiranya berkat-Mu boleh juga terus memberkati mereka, menyertai mereka, bahkan secara berkelimpahan ya Tuhan. Terakhir kami berdoa bagi pemerintah kami yang terus berusaha keras beserta dengan segenap jajarannya, baik gugus depan pemberantasan COVID-19 maupun juga lembaga-lembaga lain yang terkait. Kiranya Engkau berikan kepada mereka semuanya hikmat untuk bisa menyelesaikan, memutus rantai penyebaran dari COVID-19 ini dan juga menanggulangi permasalahan-permasalahan yang merupakan akibat dari pandemi ini Tuhan. Kiranya pemerintah kami boleh dengan cerdik dan dengan bijaksana boleh menolong rakyat kami untuk terbebas dari COVID ini dan perlahan-lahan mereka boleh kembali pada kehidupan normal. Kalau sebagian tempat telah menjalankan sistem new normal, kiranya Engkau juga terus menyertai Tuhan, kiranya setiap kami boleh tetap dengan disiplin menjaga protokol, menjaga kesehatan kami semua, dan kiranya mata rantai penyebaran COVID ini benar-benar boleh diselesaikan di Indonesia. Dan secara khusus kami berdoa juga untuk proses uji klinis dari vaksin COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya bolehlah Engkau juga menolong para ahli untuk bisa terus mengembangkan vaksin ini dan juga melakukan uji klinis, dan kayaknya uji klinis pun ini boleh berhasil sampai pada tahap yang terakhir sehingga segera kami boleh memperoleh vaksin yang benar-benar efektif untuk membuat kami semua imun terhadap virus COVID-19 ini sehingga kami boleh benar-benar terbebas dari derita yang diakibatkan oleh virus ini ya Tuhan. Bapa,
inilah sebagian dari doa, jeritan kami dan harapan kami kepadamu ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Penolong, Gembala kami yang agung. Amin. Marilah kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Ida Sianipar. Beliau adalah salah seorang dosen pengajar di UC Surabaya, dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dan penguraian firman Tuhan oleh beliau. Kepada Ibu Penginjil Ida Sianipar, kami silakan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu karena kami percaya hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek hidup kami. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh terus menjadi penguat dalam hidup kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan belajar dari bagian firman-Mu. Kami rindu Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami mengaplikasikan firman itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah alat di tangan Sang Penebus. Pertama kita akan baca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. 今天的议题就是在神圣手中的器皿，我们来从创世纪第1章26、27节。 Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。” Bagian yang kedua dari Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. 第二处圣经在以赛亚书第43章第7节。 Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. 就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成、所造作的。 Satu bagian lagi kita akan melihat dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. 我们再看罗马书11章36节。 Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 因为万有本是都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan tentu belajar mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita. 凡读神的话语，并且遵守神的道，有福了。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ditanyakan apa yang menjadi tujuan hidupmu, 什么是成为我们生活的目的？ biasanya kita suka bertemu dengan seseorang atau dalam sebuah acara kita tanya, apa sih yang menjadi tujuan hidupmu? 通常在交谈交际当中，我们可以问说：“你人生的目标是什么？” Jawaban itu akan bergantung pada siapa, kapan, dan di mana pertanyaan itu diberikan. 那个答案是在乎在什么地方，对任何一个人做什么事。 Pada saat saya mengajar mata kuliah agama di Ciputra, 当我教宗教课在基布达， para mahasiswa mengenal saya mungkin hanya sebagai seorang dosen agama. 因为他们认识我只不过是一个教宗教的老师。
Dan saya tanya, apa yang menjadi tujuan hidupmu? 我问他：“你人生的目标是什么 Biasanya mereka akan berkata membahagiakan orang tua. 通常他们要答案说使到父母幸福， Yang paling banyak adalah menjadi orang sukses. 很多说要成为成功的人， Dan mungkin ada lagi rentetan, punya kekayaan dan lain-lain sebagainya. 或者成为有富贵。 Tapi berbeda ketika saya bertanya tentang tujuan hidup, itu di kelompok atau dalam camp remaja atau pemuda. 但是当我在退休会在一群青少年的当中问他们的时候， Mereka akan langsung berkata, tujuan hidup saya adalah untuk Tuhan. 他说我的目标就是为神。 Kalaupun ada juga sih yang bilang, membahagiakan orang tua. 虽然也有的说要使到父母幸福， Tetapi ketika itu ditanya di gedung gereja atau dalam acara gereja, 但是如果在教会活动当中来问他们， orang akan mudah berkata bahwa ya ini kan acara gereja berarti pasti tentang Tuhan. 所以因为在教会的活动要称上帝， Saudara, pada waktu kita ditanya seringkali atau banyak orang menjawab, tujuan hidup itu terfokus kepada diri sendiri. 多少人的人生目标专注于自己， Pengenalan dengan benar tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan 所以在神的面前认识自己是谁， akan menolong kita memahami dengan benar tujuan hidup kita. 一直帮助我们能够明白我们人生的目标。 Tujuan hidup kita yang harusnya menjadi kemuliaan dan sebagai alat di tangan Tuhan. 我们人生的目标是荣耀上帝，成为神手中的器皿。 Saudara, bagaimana caranya? 用什么方法呢？ Saya membuat ada 4 poin pada hari ini. 在今天有4点与大家分享。 Poin pertama adalah 第一点， kesadaran kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. 就是觉悟我们是按照神的形象而造，成为神手中的器皿。 Kesadaran kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. 觉悟到自己是按照神的形象而造，成为人手中的器皿。 Saudara, tadi kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-1, 26 dan 27. 从创世纪第1章26、27节， Kita tahu setelah Tuhan menciptakan ciptaan-ciptaan yang lainnya, yang sebelumnya. 当神创造了万物， Tuhan berkata jadilah terang, jadilah gelap. Tuhan bilang jadilah binatang, jadilah semua Tuhan ciptakan dengan hanya ngomong saja. 神用他的口来创造一切。 Tetapi berbeda ketika Tuhan menciptakan manusia. 但是当他创造人的时候却不同， Tuhan gak langsung bilang jadilah manusia. 他没有说成为人， Tetapi Tuhan di situ dikatakan Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. 这里说他用亲手来制造我们， Dan di situ dikatakan menurut gambar dan rupa Tuhan. 就是按照上帝的形象， Menurut gambar dan rupa Allah juga dapat berarti 按照神的形象也可以 bahwa kita diciptakan menjadi wakil Allah. Kehadiran kita di dunia ini sebagai wakil Allah untuk mengelola ciptaan. 我们在被创造是成为神的代表来管理一些的万物， Untuk memelihara ciptaan Tuhan. 来看神看顾神所创的这个宇宙。 Saudara, kalau saudara-saudara ingat, cukup lama sekali ada buku yang sangat ngetop. 曾经有一本著名的书， Buku itu berjudul Hidup yang Digerakkan oleh Tujuan, ciptaannya Rick Warren. 就是他的人生是被一个目的所推动。 Saya berpikir kenapa buku ini begitu laku. 我想这一本书为什么这样的Bahkan banyak 畅书， Bahkan banyak gereja 有很多教会 yang menjadikan itu bahan pemahaman Alkitab mereka. 成为他们查经的课本。 Saya beberapa kali itu ingat sekali waktu saya khotbah di gereja, temanya ya paling hari pertama tentang apa, hari kedua tentang apa, sesuai dengan isi buku itu. 按照那一本书来查考圣经。 Kemudian saya melihat bahwa yang membuat buku itu begitu laris. 这一本书这样的畅书， Karena buku itu berbicara tentang tujuan hidup manusia. 因为那讲到人生的方向的目的。 Jadi saudara, kita ngelihat bahwa sesuatu yang membuat kita kembali kepada tujuan hidup.
一本让我们回到神的目标。 Itu akan menyadarkan kita, oh iya ya, saya ini hanya ciptaan yang diciptakan untuk memuliakan Sang Pencipta saya. 一直提醒我们说，我们是神的创造物，我们要按照神的目的而活。 Saudara, yang kedua, 第二点， kesadaran kalau kita gambar Allah atau gambar Allah itu telah rusak karena dosa. 觉悟到我们是神的形象，但是这个形象已经被罪所破坏。 Jadi setelah yang pertama kita diciptakan menurut gambar Allah untuk kemuliaan Tuhan. 第一点，我们按照神的形象是为了荣耀神。 Di dalam Kejadian 3 dipaparkan bagaimana gambar Allah itu rusak karena dosa. 在创世纪第3章讲到，这个形象已经破坏了。 Bagaimana gambar Allah itu ketika digoda, ya kita atau ketika dia berkomunikasi dengan ular, 当他以这个蛇在那里交通， ketika mulai dikatakan, oh kalau kamu makan buah ini maka kamu akan menjadi sama seperti Allah. 如果当你测了这个园子当中的这个果子，你要与上帝一样。 Saudara lihat ya, pada waktu manusia diciptakan oleh Allah kan katanya tujuannya untuk memuliakan Allah. 起初神创造人是为了荣耀神， Berarti fokus hidup manusia itu artinya adalah Allah. 那么他的中心点就是荣耀神。 Nah yang Kejadian 3 fokus itu pengen dialihkan. 第3章我们看这个，它的中心点要转移， Kamu akan menjadi sama seperti Allah. 就是你要与神同等， Tawaran yang luar biasa. 这是魔鬼给我们的一个邀请。 Dan saudara kalau membaca kita tahu ceritanya adalah akhirnya dimakan buah itu dan akhirnya mereka tahu bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan. 当他们吃着分别善恶树上的果子，他们就违反了神的命令。 Dan dengan jelas dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa dalam Roma 6 ayat yang ke-23, 从罗马书6章23节说， upah dosa adalah maut, 罪的工价乃是死， tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. 但是神的恩典乃是永生。 Saudara, tidak satu orang pun yang tidak berdosa dikatakan dalam firman Tuhan Roma 3 ayat 23. 在罗马书3章23节说，世人都犯了罪。 Jadi kita bisa bayangkan, tadi saya katakan di awal di pendahuluan khotbah saya, 刚才的引言告诉我们， pada umumnya ketika orang ditanya apa yang menjadi tujuan hidupnya, 当人被问说你人生的目标是什么， dia akan terfokus kepada dirinya. 他要以自我为中心。 Tapi akan berbeda ketika orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. 但是当一个人重生以后，遇见主以后就不同。 Makanya di gereja orang akan berkata, oh tujuan hidup saya adalah untuk Tuhan. 所以在教会里面的弟兄姐妹说，我的人生目的是荣耀上帝。 Gambar itu telah rusak sehingga akhirnya mengalihkan fokus kita yang kepada Allah sekarang kepada diri sendiri. 那个已经破坏的形象，让我们转移中心点，以自我为中心。 Jadi kita lihat udah dua gitu ya. Yang ketiga saudara, 第三点， kesadaran kalau kita telah dibenarkan di dalam Kristus. 如果我们觉悟到在主里面我们被称义， Saya akan bacakan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. 我们看哥林多后书第5章18节。 Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将欠人与他和好的这份赐给我们。 Dengan jelas firman Tuhan mengatakan kita dibenarkan karena Kristus. 在这里说，我们因着基督而被称义。 Bahkan dalam beberapa bagian firman Tuhan lagi mengatakan bahwa karena kasih Allah yang telah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. 就是因着上帝的恩典，已经差配他的独生子耶稣赐给我们。 Kristus datang ke dunia menggantikan kita yang harusnya menerima murka Allah. 耶稣来到世界上来代替我们，应该是我们承受神的震怒。 Karena kejatuhan manusia dalam dosa itu bukan saja merusak gambar itu, tapi kita berada di dalam maut. 我罪不但破坏我们的形状，乃使我们在死亡当中。 Dan hanya Kristus yang dapat memulihkan relasi yang rusak itu. 只有基督能够使我们与神和好。 Saudara, makanya kalau kita perhatikan orang yang sudah mengalami pengalaman atau perjumpaan dengan Kristus. 所以我们看见一个重生的人，
Dia akan kembali kepada tujuan hidupnya. 他要回到神造他的目的。 Dia akan tahu bahwa saya ada di dunia ini adalah untuk Tuhan. 他知道在世上我或做是为主， Itu yang membuat Paulus bisa berkata, 以致能够使保罗说， karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 或做是基督死了就有益处。 Tetapi jikalau aku hidup, aku harus memberi buah. 但是如果我或做，我就是要有果子。 Saudara, sejauh mana kita menyadari, sejauh mana kita bisa melihat betapa bersyukurnya kita orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. 这时候我们可以看见，在基督里被称义的人是多么有福的。 Saudara, kalau kita tahu akibat dari dosa itu membawa kepada maut bagi kita, 如果我们知道罪的后果是带来死亡， kematian kekal, 是永死、 kebinasaan. 灭亡。 Saudara, saya yakin sekali di dunia ini walaupun kita mungkin banyak sekali pergumulan dan penderitaan, 虽然在世界上我们有很多的痛苦和挣扎， tapi tetap yang namanya di dunia ini ada durasinya. 但是在世界上有它的时间性。 Mungkin kita sakit, kita mungkin sakit pun paling kita misalnya gitu ya, umur 60, 70, mau 80 gitu ya, atau kita sakit setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau 10 tahun. 我们在世界上或做有限制的，我们的岁数可能60岁、80岁，生病1年、2年或者12年， Tetap penderitaan itu ada batas waktunya. 仍然它的痛苦是有限期的。 Tetapi ketika kita berbicara tentang kebinasaan atau maut, 但是当我们讲到灭亡或者死亡的时候， itu berbicara tentang kekekalan, 那是 saudara. 讲到永恒。 Nah, kalau kita lihat bahwa kita yang harusnya binasa atau kita harus dalam kekekalan itu, 如果我们当灭亡在永恒里， terus kita dipilih oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. 而这是我们被上帝所拣选、被上帝所救赎。 Karena kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, 圣经说，不是我们选择上帝， tetapi Tuhan yang memilih kita. 乃是上帝拣选我们。 Dia memilih berdasarkan suka-sukanya dia. 他按照他的心意来拣选我们。 Dan saudara dan saya termasuk dalam pilihan itu. 你我在神的拣选当中， Sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. 以致在基督里面，我们得到永生。 Saudara, saya membayangkan waktu saya mempersiapkan khotbah ini, 所以当我预备这篇讲道，我在思想， saya sebetulnya lagi membahas dari kejadian sampai habis gak sih ya? Gitu ya. 我想我要怎样把创世纪所有的讲出来。 Kalau kita simpulkan isi Alkitab, manusia diciptakan oleh Tuhan kan gitu ya. 上帝说，上帝创造人， Manusia berdosa, 人犯罪， manusia diselamatkan, 然后人得救， dan kita punya pengharapan nanti hidup bersama dengan dia. 那么我们就有永远的盼 Nah, 望。 tapi kita lihat lagi gitu saudara, saya membayangkan iya ya, sebetulnya inti dari firman Tuhan kalau kita pengen menceritakan, memberitakan Injil, kadang-kadang kan ada orang bilang tuh, saya nggak punya pemahaman yang baik tentang Alkitab misalnya kayak gitu. 有很多人叫他传福音，他说我们有什么圣经知识？ Tetapi sebetulnya kesimpulannya di situ kok saudara-saudara. 其实全本的中心点就是这样。 Nah, kali ini poin terakhir saya itu menjadi PR kita selama di dunia. 所以第4点就是说，我们在世上的责任， Kesadaran kalau Tuhan masih berkenan memakai kita 就是觉悟到神还悦纳我们，要使用我们， menjadi alat untuk menyatakan kemuliaannya. 使我们成为他手中的器皿来荣耀他。 Jadi kalau saya membayangkan itu terus naik harusnya begitu saudara-saudara. 如果我们一直想象继续下去， Jadi kita orang-orang yang tahu diri, 如果我们晓得自爱， orang yang sudah mengenal bahwa saya ini adalah debu yang tadinya sudah jatuh dalam dosa kemudian diselamatkan, 知道自己在最终，但是得到了拯救， dan sudah diselamatkan dikasih lagi kesempatan 得救了 dipakai oleh， 神 Tuhan. 还给我们机会。 Tadi Roma 11 ayat 36 berkata, 在罗马书3章46节说， dari dia, oleh dia, dan untuk dia baginya lah kemuliaan itu. 一切都是从他而来，一切归于他。 Saudara, saya teringat dalam dunia inilah, dalam dunia nyata kita saat ini. 这时候我们的世界里， Kalau ada orang misalnya yang sudah melakukan suatu kesalahan, 如果一个人有做了一点的错误， bukankah susah sekali bagi perusahaan atau bagi tempat kita bekerja itu memberikan kesempatan lagi? 很少有人给我们机会会改。 Tapi yang luar biasanya dari Tuhan kita, 但是我们的上帝呢，
kita tetap diberikan kesempatan oleh Dia. 他仍然给我们机会， Tuhan pengen tetap memakai kita. 神要使用我们， Tuhan bisa kok nggak pakai kita, 神能够不用我们， tapi Tuhan memakai kita untuk menjadi alatnya. 但是神使用我们成为他的器皿。 Saudara, saya rasa itu anugerah yang nggak bisa dibayar oleh apapun. 所以这一个恩典是没有能够替代的。 Saya pernah baca satu buku tentang kesaksian seorang tante yang sering ke gereja. 我读过一个姐妹的一个见证， Tapi yang ceritakan ini bukan tantenya, karena tantenya sudah meninggal baru ceritanya muncul. 是别人来传述她的生 Ta- 平。 Tante ini suka ke gereja dan selalu ditemani oleh seekor anjingnya. 她时常去做礼拜，有她的一条狗陪着她。 Nah kemudian tante itu punya suami yang belum percaya kepada Kristus. 那时候她的丈夫还没有信主， Tiap sore di tempat duduk yang sama dia duduk, maka anjingnya di bawah kursinya. 每一次她都坐在同一个位置上，她的狗陪着她在那里。 Singkat cerita tante itu dipanggil oleh Sang Pencipta. 然后这个姐妹离世， Kemudian karena sudah meninggal si Opa kebingungan. 当她去世了，她的先生很彷徨， Tiap sore hari Minggu kenapa anjing itu nggak ada di rumah? 为什么这个礼拜天这狗不在？ Sampai akhirnya di satu hari di hari Minggu itu si Om ini atau si Opa ini ngikuti anjing itu pergi kemana. 有一天下午，这个先生就跟着这个狗到什么地方去。 Dan dia begitu kaget ketika mulai dia sampai ternyata anjing itu pergi ke gereja dan berada di salah satu kursi di belakang di gereja itu. 就是他到礼拜堂坐在那个后面的一张， Dan si Om itu atau si Opa itu pun duduk. Jadi dia ikut menemani si anjingnya sampai selesai ibadah. 然后他就陪着那只狗坐到礼拜堂聚会完 Itu 毕。 terjadi beberapa kali. 几次的重复发生的事情， Sampai akhirnya si Opa ini memutuskan untuk dibaptis. 最后他的先生立志要受洗。 Saudara, apa yang bisa kita dapatkan atau pelajaran apa yang kita dapatkan dari cerita ini? 从这个故事里面，我们学习到什么呢？ Kalau kita tidak mau memberitakan Injil, 如果我们不要传福音， kalau kita nggak mau dipakai sebagai alat Tuhan, 如果我们不要被神使用成为他的器皿， Tuhan bisa pakai itu ciptaan yang lain. 神能够用其他的。 Saudara, mari kita menyadari bahwa kita ini sesungguhnya alat. 让我们觉悟到，我们只不过是神的器皿。 Tuhan pengen hidup kita itu, di mana orang-orang bisa melihat ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. 神要透过我们的生活，让别人看见神的荣耀。 Oleh karena itulah saudara, bagi saya bagaimana sih kita mengaplikasikan firman Tuhan ini? 那我们怎样来应用神的话语呢？ Saya menuliskan di situ adalah tidak asal hidup. 我们不是糊里糊涂的活作。 Saya mengatakan bahwa kita jangan sampai menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Hidup kita masih tidak sesuai dengan firman 不 Tuhan. 要成为信徒，而我们的生活不合乎神的旨意。 Saat ini kita banyak sekali berkumpul kan dengan keluarga. Lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga. 这时候我们更多与家人在一起。 Apakah anak kita melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? 他们是否看见神的荣耀在我们的生活上？ Apakah suami kita melihat kemuliaan kita dalam hidup kita? 我们的丈夫是否看见神的荣耀在我们的身上？ Apakah ketika banyak waktu bersama itu, 当我们有很多时间在一起， apakah kita masing-masing bisa melihat pasangan saya, anak saya, orang tua saya dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan? 我们能够看见我们的孩子、我们的家人成为神手中的器皿？ Atau kita malah mendengar banyak yang mulai bosan karena gerah dengan perilaku? 或者我们感到他们的态度举动使到我们犯罪？ Mungkin perilaku orang tua, mungkin perilaku anak, mungkin perilaku saudara. 不论是父母、儿女、兄弟的行动。 Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， kita tidak saja dipanggil untuk menjadi percaya kepada Kristus. 神要我们使用我们，让别人信主。 Kita punya tanggung jawab di dunia ini. 我们在世界上有一个责任， Kita punya tugas di dunia ini 我们有一个使命， untuk menjadi alat Sang Penebus. 就是成为救赎主的一个器皿。
agar hidup kita menyatakan Tuhan. 以致我们的生命显明上帝。 Saya hanya pernah satu kali mengalami, saudara. 我有一次的经历， Saya berharap bukan berarti pengalaman itu nggak ada lagi, cuma barangkali orangnya nggak ngomong aja ke saya. 不是说没有其他的经历，只不过没有人告诉我。 Saya waktu masih di seminari, saya melayani di sebuah panti asuhan. 当我还在神学院的时候，我侍奉一个孤儿院。 Kami seringkali ada 3-4 orang dari saya dengan kakak-kakak kelas saya, kami pergi ke panti itu tiap hari Sabtu. 那么每逢星期六，我们3-4个人到一个孤儿院那里。 Setelah itu kami langsung berpikir bahwa karena sering setiap Sabtu itu jadi sering kenal satu-satu, namanya kita kenal, kita mulai dekat satu dengan yang lain. 因为每个星期六我们见面，所以我们认识他们的名字。 Kalau saya mulai baru dapat kiriman, saya suka belikan coklat-coklat bagi-bagi untuk mereka. 如果我有一些零用钱，我就买一些朱古力糖果给他们。 Suatu kali salah seorang anak itu sakit. 其中有一天，他们生病， Pada waktu sakit saya datang, saya membawakan roti yang saya ingat sekali harganya itu nggak nyampe 1.000. 我记得我带着那个面包只有4-5千。 Terus saya datang, terus saya duduk di samping tempat tidurnya. 我在那里坐在他的床前， Saya kasih roti itu 我把那个面包给他， dan saya bilang, Tuhan mengasihi kamu. 我说上帝爱你。 Terus anak kecil itu ngelihat saya dan bilang ke saya, 然后他看着我，他说 Kak, ada Tuhan dalam hidupmu. 他说姐姐在你的身上有神。 Saya sampai ngerasa kayak, saya rasa itu mungkin lebih berharga daripada kita mendapat uang yang begitu banyak. 我感受到这一个部分胜过得到一些的财富。 Tuhan, saya sudah kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan saya. 我已经回到神创造我的目的。 Engkau berkenan memakai saya untuk menjadi alat menyatakan kemuliaan Tuhan. 你悦纳我成为你手中的器皿，显明你的荣耀。 Saya cuma lihat dan kemudian saya pergi keluar dan saya nangis, Tuhan ini luar biasa hadiah yang Tuhan berikan buat saya. 我出到外面，我在那里感恩，感觉到神给我的福分是这样的大。 Sudah pernahkah kita merasakan bahagianya pada waktu salah seorang yang kita kenal ngomong ke kita? 我们的幸福是多么的大，当有人对我们说， Mungkin anak kita bilang gini ke kita, 可能我们的孩子对我们说 Mama, aku melihat kamu dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan. 妈妈，我看你成为神手中的器皿。 Atau mungkin seorang mama ngomong ke anaknya yang remaja, 或者母亲向她的孩子说 Nah, aku melihat Tuhan di dalam hidupmu. 孩子，我看你的在你身上看见神的荣耀。 Saudara, saya yakin sekali nggak ada kebahagiaan yang lebih dari itu, bukan? 这个是多么大的幸福！ Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. 神创造我们来显明神的荣耀， Tapi dosa itu membuat kita akhirnya nggak bisa melakukan tanggung jawab itu. 但是罪使我们不能够尽责。 Dan pada waktu kita diselamatkan oleh Kristus, 所以当耶稣救赎我们， kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus, 我们在主里被称为义， kita kembali bisa untuk melaksanakan tugas itu. 我们再次能够实行神的任务。 Tuhan kembali mempercayakan kita menjadi alat menyatakan kemuliaan-Nya. 神信任我们，让我们成为他手中的器皿， Saudara, biarkan orang sekitar kita melihat bahwa kita tidak asal hidup. 以致我们不糊里糊涂的活着， Hidup kita memancarkan Tuhan. 我们的生命彰显神的荣耀。 Kalau kita ngelihat dalam situasi pandemik ini, 如果在这疫情当中， saatnya kita menyatakan kemuliaan Tuhan dengan banyak sekali cara. 我们有很多方法显明神的荣耀， Mungkin dengan membantu orang-orang di sekitar kita. 可能帮助我们四周围的人， Mungkin dengan menjadi orang yang lebih sabar ketika kita harus berada dengan keluarga kita. 或者当一家人在一起的时候，我们更加有耐心。 Saatnya kita mulai memikirkan ini adalah kesempatan bagi kita. 我们要想，这是神给我们的机会。 Saat orang mungkin kehilangan iman, 当别人失去信心，
kita justru menyatakan iman 但是我们可以把信心表现出 bahwa 来。 Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 神不曾离弃我们， Kata-kata kita membangun dan menghibur orang lain. 我们的话语建立别人。 Saudara-saudara, saatnya kita berkata, Tuhan pakai aku 这时候说：“神啊，求你使用我， agar semua orang di sekitarku 让我四周围的人 melihat Kristus. 能够看见基督， Mari kita menjadi alat di tangan Sang Penebus itu. 让我们成为神救赎主手中的器皿， Menjadi berkat bagi banyak orang. 成为多人的祝福。” Saudara, saya selalu mengaplikasikan sebuah pernyataan yang pernah saya renungkan sendiri. 我曾经思想一件事， Hidup itu menjadi berarti. 我们的生命变为有 Hidup 意义， kita itu berarti 我们活着有意义。 saat kita bisa menjadi berarti bagi orang lain. 当我们能够给别人带来意义， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu 亲爱父神，我们要感谢你， karena kami diselamatkan oleh Tuhan. 因为我们已经被得救， Dan kami bersyukur Tuhan 我们要感恩， karena Engkau masih berkenan memakai kami 因为你还是悦纳要使用我们， untuk menjadi alat Tuhan. 成为手中的器皿， Alat kemuliaan Tuhan. 就是神荣耀的器皿。 Bapa, kami lemah. 主啊，我们非常软 Kami 弱， terbatas. 我们有限， Kami membutuhkan Tuhan. 我们需要你， Biar Roh Kudus yang menuntun kami 让圣灵引导我们， agar kami boleh selalu menjadi berkat bagi sekitar kami. 让我们真是成为四周人的祝福， Agar kami bisa mendengar, 让我们可以说： Ma, 妈， ada Kristus dalam hidupmu. 在你的生命上有耶稣， Anakku, 我的孩子， ada Kristus dalam hidupmu. 有基督在你的 Bapak, biarlah 身上， kami boleh saling menyatakan kemuliaan Kristus itu. 你能够显明神的荣耀， Dan kami mampu kalau kami dimampukan oleh Tuhan. 神给我们能够。 Terima kasih Bapak. 谢谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督， kami berdoa dan bersyukur. 我们祷告感恩， Amin. 阿门。 Kami mewakili keluarga besar dari GKT Hosana mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Penginjil Ida Sianipar yang telah menyampaikan dan membagikan firman Tuhan dan memberikan kepada kita dorongan untuk kita mempersembahkan hidup kita menjadi alat-alat Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Tidak menunggu berkat, tapi menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang lain yang ada di sekeliling kita. Untuk meresponi firman Tuhan dan juga untuk kita mempersembahkan diri dan persembahan kita kepada Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu I Offer My Life. Dan seperti Bapak Ibu mungkin sudah ketahui bagaimana tata cara untuk pemberian persembahan kita, yaitu melalui transfer maupun juga melalui barcode yang sudah tersedia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini, I Offer My Life. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Datang hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu.
Tuhan hidupku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, dengan penuh syukur kami bawa persembahan kami ya Tuhan. Kami bawa persembahan ini kepada gereja GKT Hosana, supaya Engkau kuduskan dan Engkau pakai ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kasih-Mu, pelayanan-pelayanan Injil-Mu, dan untuk penyebaran Injil-Mu dan damai-Mu dan berkat-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa persembahan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya saya mengajak kita tunduk kepala, kita arahkan hati kita kepada Allah dan kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa dan yang benar, boleh senantiasa memampukan kita, menolong kita untuk mengerti bagaimana menjadi alat dan bejana Allah, dan kita hidup sungguh-sungguh taat kepadanya, siap dibentuk menjadi alatnya, supaya hidup boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dan kiranya berkat Allah Tritunggal mengalir dalam hidupmu dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Silakan ambil saat teduh, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Amin.